Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri Haria, NIM B7111977. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan ulasan dari buku yang sudah saya baca yang berjudul Jati Diri Wanita Menurut Al-Quran dan Hadis, yang ditulis oleh Abu Syukah pada halaman 85, 95, sampai 126. Nah, sebenarnya menjadi sorotan pada buku ini ialah ketetapan Islam mengenai jati diri wanita yang menempatkannya pada posisi yang paling mulia. Di buku ini juga dijelaskan bahwa pada abad ke-14 terjadilah pelecehan seksual terhadap wanita-wanita muslim yang tidak bersalah, bahkan sampai pada masa titik krisisnya. Dan itu pun juga disusul oleh budaya barat yang mungkin menormalisasikan hal seperti ini sampai sekarang. Karena hal ini terjadi dari zaman ke zaman, bahkan sampai sekarang, banyak yang masih melakukan pelecehan seksual terhadap wanita-wanita yang tidak bersalah. Bahkan bukan laki-laki saja, wanita-wanita di luar sana juga banyak sekali yang merendahkan harga diri wanita, meremehkan satu sama lain. Padahal wanita sudah dijelaskan pada Al-Quran kalau wanita itu sangat mulia dan harus dijaga. Di buku ini pun juga dijelaskan bahwa wanita itu berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Bahkan di era sekarang mungkin wanita sama wanita pun saling mengolokkan bahwa pendidikan itu nggak penting ataupun pengajaran juga nggak penting. Di buku ini pun juga dijelaskan bahwa dan kebaikan apakah yang melebihi mengajar dan mendidik. Diriwayatkan dari Abu Burdah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap laki-laki yang memiliki hamba perempuan lalu mengajar dan mendidiknya dengan baik, kemudian memerdekakannya dan memperistrinya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Pada zaman sekarang pun banyak sekali perdebatan bahwa pendidikan memang gak penting. Padahal di Islam pun dijelaskan bahwa wanita itu berhak mendapatkan pendidikan bahkan pengajaran. Karena kita sebagai perempuan dengan masa depan menjadi ibu, itu kan pasti menjadi madrasah yang terbaik untuk masa depan. Maka dari itu wanita mempunyai hak untuk mendapatkan pengajaran bahkan pendidikan yang semestinya. Karena ketika kita mendapatkan pengajaran ataupun pendidikan terhadap orang tua, guru ataupun siapapun, itu pasti tidak terluput dari pendidikan beragama. Karena kita sebagai muslim pasti diajarkan menuju akhlak yang baik dan lain sebagainya. Karena sebaik-baiknya bekal yang bakal kita pegang ialah akhlak yang baik dan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri terutama. Nah, ini juga termasuk pada bab mempertegas jati diri wanita. Karena pada zaman sekarang kan banyak tuh wanita, sesama wanita pun mengolok satu sama lain, berdebat yang gak penting sampai menjatuhkan harga diri, diviralkan dan lain sebagainya. Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14 sudah dijelaskan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada kamu yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita yang mengolok-olokkan wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang yang zalim. Kesimpulan dari buku ini ialah wanita itu sangat mulia sekali di mata Allah. Bahkan aurat pun dijaga sama Allah. Kita harus berpakaian tertutup, kita harus pakai jilbab, ataupun sampai kita harus pakai celana panjang, sampai kita tuh benar-benar tertutup gitu loh. Allah sangat menyayangi wanita-wanita yang solehah. Zaman sekarang itu banyak sekali para wanita yang memfitnah wanita-wanita lain, buat zina, berbuat tidak baik dan lain sebagainya. Padahal di Al-Quran sudah dijelaskan surah An-Nur ayat 23 sampai 25 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik yang berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat. Dan bagi mereka azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu Allah akan memberikan mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang benar lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya.
Buku ini juga menjelaskan bahwa mungkin melalui upaya para ulama yang tulus dapat meningkatkan kesetiaan umat terhadap hukum Allah, sehingga jati diri wanita dapat mencapai tempat yang telah ditetapkan. Jadi maksudnya ketika lelaki yang beragama maupun wanita yang beragama mestinya tahu kalau wanita itu mulia sekali bagi Allah. Jadi orang-orang itu paham kalau memang wanita itu mulia, bisa menghargai wanita lebih ke depannya gitu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.